Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya itu Bayu Hendi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 87203118150007. Di sini saya mahasiswa semester 5 dengan prodi Ekonomi dan Fakultas Pendidikan. Saya berasal dari Universitas Pancasakti dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dan dosen pengampu yaitu Bapak Dermawan, Magister Manajemen. Oke teman-teman, dalam video ini saya akan membawakan materi tentang lembaga-lembaga ekonomi yang bergerak secara syariah. Apa aja lembaga-lembaga itu? Mari kita masuk ke materi. Yang pertama, Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga pegadaian yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan sebenarnya pegadaian konvensional dan pegadaian syariah hampir sama. Namun yang membedakan keduanya adalah cara pembayarannya. Kalau pegadaian konvensional itu memberikan bunga kepada para nasabah dalam membayar angsuran. Namun kalau pegadaian syariah, pembiayaan bersifat ijaroh, di mana ada perjanjian akad kredit antar bank dengan nasabah untuk menyewa barang, di mana bank memperoleh imbalan jasa hingga objek sewa dibeli kembali oleh nasabah. Dan yang kedua ada koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan simpanan pokok sesuai dengan pola bagi hasil atau syariah dan investasi. Prinsip-prinsip koperasi syariah. Yang pertama, kekayaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dimiliki sepenuhnya secara mutlak. Dan yang kedua, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang ketiga, setiap manusia berhak dan diberi kebebasan untuk bermuamalah selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang keempat, umat manusia ialah khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi ini. Dan yang kelima, menjunjung tinggi keadilan, menolak segala hal yang berhubungan dengan ribawi. Yang ketiga, ada BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Ciri-ciri BMT yang pertama, berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan lembaga sosial, namun dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri. Lalu yang keempat ada asuransi syariah. Adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara pemegang polis atau pesertanya yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan asuransi syariah ini, yang pertama, pengelolaan dana menggunakan prinsip syariah. Yang kedua, transparansi pengelolaan dana pemegang polis. Yang ketiga, pembagian keuntungan hasil investasi. Yang keempat, tidak berlaku sistem hangus. Dan yang kelima, adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bank syariah. Adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan sistem syariah atau hukum syariah. Perbedaannya antara bank syariah dan konvensional itu hanya terdapat pada bunga. Kalau bank konvensional itu terdapat bunga, namun kalau pada bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa. Ciri-ciri bank syariah, yang pertama, bebas bunga atau terhindar dari riba. Yang kedua, bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau meragukan. Yang ketiga, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah.
Dan yang keempat, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bank syariah. Adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan sistem syariah atau hukum syariah. Perbedaannya antara bank syariah dan konvensional itu hanya terdapat pada bunga. Kalau bank konvensional itu terdapat bunga, namun kalau pada bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil ditambah dengan jual beli dan sewa. Ciri-ciri bank syariah yang pertama, bebas bunga atau bebas terhindar dari riba. Yang kedua, bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau meragukan. Yang ketiga, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah. Dan yang keempat, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Nah, dan itulah tadi beberapa macam-macam lembaga yang bergerak di bidang ekonomi syariah ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. Yang pertama ada fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, fungsi penasehat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai dengan syariat. Yang kedua, fungsinya yaitu mengembangkan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk memperoleh fatwa. Lalu yang kedua ada fungsi Dewan Syariat Nasional. Fungsi yang pertama yaitu memberikan tugas kepada DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pengawasan secara periodik kepada lembaga keuangan syariah. Lalu fungsi yang kedua yaitu mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN atau Dewan Syariah Nasional. Sekianlah presentasi dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen Bapak Dermawan Magister Manajemen dan kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini dan membantu saya dalam pembuatan video ini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum.